Kembali lagi di podcast Kesel Aja. Santai Swifties, jangan marah-marah dulu, oke? Gue disclaimer dulu kalau gue nggak bahas semua Swifties yang ada gitu. Gue hanya bahas yang cegil dan cogil aja gitu. Ya walaupun itu semuanya sih ya. Semuanya Swifties maksud gue, bukan semuanya cegil dan cogil, kagak lah. Dan gue klarifikasi juga bahwa gue juga suka kok Taylor Swift gitu. Lagu-lagunya gue suka dengerin gitu. Shake It Off ya kan, Blank Space, Mean, You Belong With Me. Gue suka dengerin lagu-lagunya. Yang gue nggak suka cuman baca opini fans-fansnya di Twitter aja nih. Shake It Off menurut gue enak lagunya, tapi kadang fans-fansnya nih yang moral sama etikanya kadang perlu di shake it off dikit. Love Story juga enak lagunya kan. Insta Story fans-fansnya yang lebay yang kadang kurang enak ditonton. All Too Well juga keren banget kan, sampai ada versi 10 menitnya loh. Bagus itu dibikin kayak gitu, supaya untuk 10 menit Swifties tuh bisa ya antang aja dengerin lagu, jangan berkeliaran di sosmed mulu gitu loh. Intinya gue gak bahas semua Swifties, tapi emang ada beberapa Swifties yang kelakuannya ya apa ya, bisa dibilang kurang all too well lah gitu. Bahkan well juga kagak gitu kayaknya, lebih ke all too why kayaknya mereka ini. Maksudnya kalau lo hafal semua lagu Taylor Swift dari zaman dia masih main country sampai sekarang rada-rada synth pop gitu, lo hafal semua lagunya, nggak apa-apa, wajar itu. Tapi kalau lo sampai ngerasa lo kayak ada hak untuk ikut campur di percintaannya, postingan IG-nya lo analisis, foto-foto dari paparazzi lo tebak-tebak dia lagi di mana, lagi sama siapa, ya itu sih nggak Swifties ya, lebih kayak stalker ya. Kayak lo sampai panggil dia mother gitu, sementara lo sama mother asli lo aja disuruh ngangkat jemuran tuh masih ngeluh di second account. Itu kan kelewatan gak sih? Oke, kita langsung aja deh ya. Berita pertama nih, ada seorang Swifties di Amerika, anggaplah namanya Cogilus gitu, Cogil US, Cogilus gitu misalnya ya. Nah, Cogilus ini entah dari mana dia dapat. Nah, dia tahu alamat rumah asli Taylor Swift tuh. Itu aja udah gak beres kan. Gue gak pernah kayaknya misalnya ngefansnya sama Green Day gitu, terus gue mikir tapi bentar nih, drummernya Green Day nih, si Trekol ini, dia tinggalnya di mana ya gitu kan. Ngapain coba? Yang penting pas gue nonton Green Day, Trekol mainnya bagus gitu, dia mukul drumnya tuh buat fansnya tuh masih enak gitu. Udah kan tugasnya di fansnya kan itu doang kan, dia tinggal di mana itu urusan dia lah sama keluarganya. Nah tapi logika Cogilus mungkin nggak kayak gitu, karena suatu hari dia datang ke rumahnya Taylor Swift bawa tangga sama batu bata. Dia naikin tangganya ke jendelanya Taylor Swift, dipecahin jendela kacanya nih pakai batu batanya, terus dia masuk ke dalam rumah itu. Bayangin, perlu di shake it off nggak tuh logikanya nih orang? Untungnya banget Taylor Swift lagi nggak di rumah, ya wajar, Taylor Swift sibuk, dia lagi tour, dia bahkan lagi nggak di Amerika mungkin. Ujung-ujungnya polisi akhirnya berhasil datang ke sana dan berhasil nangkep Cogilus. Terus Cogilus dipenjara. Nah, ada yang bilang Cogilus berusaha nyolong beberapa perlengkapannya Taylor Swift. Ada yang bilang Cogilus cuman celingak-celinguk aja tuh di dalam rumah Taylor Swift waktu itu. Tapi ada juga yang bilang kalau Cogilus ini itu nggak nyolong apa-apa, nggak ngambil barang satupun, tapi dia sempat mandi dan tidur di kasurnya Taylor Swift. Maksud gue gini, itu kan melanggar hukum dan itu kan ngeganggu privasi orang. Atau yang paling simpel deh, itu kan tolol. Ngapain lu mandi di rumah idola lu? Ngapain juga lu cuci badan lu? Nggak perlu. Yang kotor tuh bukan badan lu, otak lu. Yang butuh mandi tuh logika lu sama moral lu sama pola pikir lu. Itu yang butuh mandi, Cogilus. Dan kok lu bisa tidur di situ gini? Tidur tuh kan harus tenang banget kan? Tidur dalam keadaan deg-degan itu kan susah kan? Berarti kan dia santai banget masuk ke rumah Taylor Swift pakai tangga sama bata. Kok lu santai banget, gak ada merasa bersalah sama sekali? Gimana sih? Apa ekspektasinya sih? Taylor Swift pulang, lihat lu tidur, terus dia ngeliat lu bangun, terus dia apa, nyiapin lu sereal buat sarapan gitu? Ya kagak lah, tolol. Dan dia bawa tangga sama bata loh. Berarti ini kan bukan keputusan dadakan kan? Dia tuh udah ngerencanain gitu. Dia udah buka kalender kayak tanggal 9 reuni SMA, tanggal 10 ulang tahun nyokap, tanggal 11 deh gobloknya. Kan gitu. Itu proses panjang loh, nyari tangga, batu bata, OTW ke rumah Taylor, naro tangganya, manjat tangganya, mecahin kaca pakai batu bata. Itu sepanjang proses itu, masa nggak ada momen otaknya mikir, bentar deh, ini masih masuk hitungan waras nggak sih? Masa nggak ada kayak gitu? Orang tuh habis mecahin kaca tuh harusnya udah panik, udah deg-degan, bawahnya pengen buru-buru kabur. Dia malah mandi dan tidur. Berarti kan dia emang nggak ngerasa kayak penyusup, dia ngerasa kayak temennya Taylor gitu, kayak oh Taylor belum pulang nih, gue tungguin dah kan gitu. Tolonglah Cogilus. Nggak, itu polisinya pas ngegerebek juga pasti heran. Komandan, dia kira-kira ngumpet di mana ya Dan ya? Nggak tahu sih, tapi kita jangan misah deh. Takutnya dibawa senjata atau dia ada komplotan atau misalkan dia ternyata itu nyiapin kayak semacam Dan. Suara apa itu Dan? Hah?
coba buka pintu itu, buka pintu itu. Lah dia tidur dan dia tidur. Hah, masa sih? Mas, bangun mas, ngapain di sini? Ini rumah orang. Kamu maling ya kamu ya? Maling kamu ya? Kagak pak. Ya terus apa penculik kamu? Hah, mau nyulikin punya rumah ini kamu? Kagak juga bang, kagak. Ya terus ngapain? Dari tadi ngapain di sini? Dari tadi ngapain? Hah, kamu ngapain? Enggak, ini cuman mandi doang sama tidur pak. Waduh, Dan ini mah cuman tolol doang Dan ini Dan. Berita kedua, ada Swifties juga di Amerika juga, tolol juga, halu juga, dan dia juga tahu rumah Taylor Swift di mana. Kayaknya hal umum untuk Swifties di level tolol segini, kayaknya hal umum untuk tahu di mana rumah Taylor Swift gitu. Kok pada tahu semua sih? Nah, berbeda dengan Cogilus. Kalau Cogilus kan tahu-tahu datang nih bawa tangga sama bata gitu kan. Nah, Swifties kedua ini dia punya strategi lain. Jadi sebelum ke rumah Taylor, orang ini ke bank dulu buat ngambil duit gitu. Ini ngambil duit nih bukan tarik tunai ya, lebih ke ngerampok. Dia ngerampok bank dulu loh, demi Taylor Swift dia ngerampok bank dan berhasil gitu. Dia dapat duitnya, baru dia ke rumah Taylor Swift. Sampailah dia di depan rumah Taylor bawa duit tadi gitu. Nah, Taylor Swift tentunya lagi nggak di rumah lagi-lagi, dia sibuk men. Dia mungkin lagi tour atau lagi rekaman atau lagi pacaran staycation bareng John Mayer atau vokalisnya 1975, entah siapapun pacarnya pada waktu itu. Intinya Taylor nggak di rumah. Terus orang tadi itu ngelemparin duitnya ke dalam rumahnya Taylor. $1.600 dilemparin tuh. Kalau dirupiahin tuh sekitar 27 juta tuh dilemparin ke dalam rumahnya Taylor Swift. Tentunya polisi datang dong. Ya iya dong, maksudnya lo habis ngerampok bank ke rumah Taylor Swift. Money Heist aja yang habis ngerampok bank kabur ke tempat yang jauh masih ada risiko ketahuan. Ini lo habis ngerampok bank, lu ke rumah salah satu orang paling terkenal sedunia, ya pasti ketahuan. Nah, kata polisinya setelah nangkep, jadi kayaknya ini orang ngelempar duit tuh bukan ngasal. Dia tuh pengen ngelamar Taylor Swift. Dengan duit itu dia pengen ngajak Taylor Swift nikah gitu. Goblok nggak? Waras nggak itu? Gue tanya. Di kepala dia nih, Taylor Swift bakal keluar dari dalam rumahnya, ngelihat dia, terus kayak, wah kamu ngerampok bank demi aku, ayo kita nikah, bro. Taylor Swift itu mantannya itu John Mayer, Jake Gyllenhaal, Harry Styles. Masa dia tiba-tiba nikahnya sama lu, sama perampok bank gitu? Masa kayak gitu sih strategi lu? Mas lu mikir kayak, dia udah pernah sama musisi kelas dunia, udah pernah sama aktor sama kelas dunia, tapi kan sama perampok bank belum pernah. Mungkin gua laki-laki yang dia cari. Kagak. Nggak ada pepatah bilang bagai pungguk merindukan bulan kan. Ini lebih parah lagi gini. Ini kayak bagai ikan lele merindukan Pluto gitu. Ini lebih nggak mungkin lagi. Dan lu mau ngajak Taylor Swift nikah dengan budget 27 juta, bro. Buat Taylor Swift itu mah duit parkir kali. Lu cek YouTube-nya dong, dia tuh kalau konser tuh mainnya di stadion mulu. Itu orang beli tiket semua. Masa dia bakal kaget ngelihat 27 juta lu itu? Kagak lah. Jangankan 27 juta, gua rasa nih 1 miliar nih. Misalkan 1 miliar nih hari ini hilang dari rekeningnya Taylor Swift, dia juga nggak sadar feeling gue. Atau ada royalti lagu yang baru masuk nih hari ini ada 2 miliar gitu masuk ke rekeningnya Taylor Swift, gue rasa dia juga nggak nyadar duitnya nambah. Taylor Swift tuh duitnya sebanyak itu, nggak bakal luluh dia ngelihat 27 juta rampokan najis tolol hama lu itu. Lu nggak ngasih duit ke Taylor itu, lu ngasih masalah, malah dia harus nelfon pengacara sekarang, harus nge-hire bodyguard baru, mungkin kepikiran buat ganti tempat rumah. Lu malah ngerepotin orang, itu namanya goblok. Ini kita bisa tahu ya orang kayak gini pasti temennya nggak terlalu banyak banget gitu. Karena kalau dia punya temen dekat, terus dia ngomong nih, misalnya kita punya temen nih, terus temen kita ngomong, bro gue besok mau ngerampok bank nih, habis itu mau ke rumah Taylor Swift, gue mau ngajak dia nikah gitu, pasti kita akan langsung nganterin dia ke klinik psikiater terdekat kan. Tolonglah, Taylor Swift emang punya lagu judulnya Bad Blood, tapi kalau kelakuan lu ini lebih ke bad logic. Berita ketiga, seperti biasa Swifties cowok halu tolol dan tahu rumah Taylor. Gak, kalau semua bisa tahu sih rumah Taylor Swift di mana? Itu kan bukan hasil googling kan, gak ada di Waze kan rumah Taylor Swift, berarti emang stalker lu pada. Nah tapi Taylor Swift ini dia kan rumahnya gak cuma satu, dia juga punya beach house gitu, rumah yang nyambung sama pantai. Nah stalker ketiga ini datangnya ke rumah yang itu, rumah pantainya Taylor Swift, dan seremnya Taylornya beneran lagi di sana kali ini. Gak tahu sih ya beneran lagi di sana apa kagak, tapi tim keamanannya itu di sana semua pada waktu itu, berarti kan bisa jadi emang lagi ada Taylor Swift di dalam gitu kan. Nah stalker ini mikir, gimana cara gue masuknya ya, banyak security, banyak CCTV, gimana caranya gue bisa masuk ke sana. Dia mikir gitu, yang dimana harusnya dia mikirnya gimana caranya logika masuk ke otak gue, harusnya itu yang dia pikirin. Akhirnya dia mikir, oh iya ini kan beach house nih, rumah pantai, berarti gue gak harus lewat depan nih,
Akhirnya lo tau gak ngapain? Si anjing berenang. Dia mengarungi lautan lawan ombak. Dia berenang di laut buat ketemu Taylor Swift. Tapi katanya gak sampai ke pantai. Sampai deket pantai dia putar balik. Karena katanya ternyata ada tim keamanan juga di pantai. Ternyata ada. Ya ada lah goblok. Ini tim keamanan Taylor Swift loh. Lo pikir mereka orang-orang tolol? Oke, ini Taylor mau tidur. Kita jaga di depan sama di samping. Terus Pak, di pantai dijaga gak? Pantai kayaknya gak usah ya. Mereka gak gitu mikirnya. Pasti segala penjuru yang bisa masuk ke rumah itu udah dijaga ketat sama mereka. Nah kenapa harus seketat itu? Ya karena kelakuan fans-fans tolol kayak lu ini. Kalaupun bisa ngelewatin tim keamanannya nih, terus lu masuk ke rumah Taylor dengan keadaan basah kuyup dan sebadan-badan asin karena habis kena air laut gitu. Terus apa yang terjadi di situ sih? Taylor ngeliat lu terus ngasih anduk sama teh anget gitu. Dia akan salut sama perjuangan lu berenang gitu. Kita nggak tahu John Mayer, Harry Styles tuh mungkin lu pernah bikinin lagu buat dia. Lu bikinin apa buat dia? Lu bikin dia apa? Lu bikin dia enak. Lu ngerasa hebat gitu kayak gue doang nih yang berenang demi Taylor Swift. Ya karena lu doang yang tolol. Itu polisi pas nangkap terus lagi OTW ke kantor polisi juga pasti pada heran itu. Dan kalau dia basah kuyup sih, dan maksud gue hujan juga kagak. Udah gitu bau garam lagi si anjing. Iya, katanya dia berenang gitu ke rumah Taylor Swift. Bangsa Taylor Swift lagi, gila ya. Fansnya aneh-aneh dan nih. Untung gue gak demen lagu-lagunya. Gue izin style lagu ini dan nih. Oke, boleh. Mau lagu apa tuh? Ya kayak biasa aja dan favorit gue lagunya Slang, Polisi yang Baik. Berita keempat. Jadi gini, Taylor Swift setelah rumahnya dipanjat pakai tangga dan bata tadi, dia pindah rumah kan. Ya dia kan Taylor Swift banyak banget duitnya. Dia mau pindah rumah berapa kali juga terserah dia. Nah tiba-tiba rumah barunya ini pengen dibobol lagi. Dan ini lebih gila lagi. Ini jauh lebih gila daripada yang ngerampok bank sama yang berenang tadi. Jadi Swifties ini manjat pakai tangga terus mecahin kacanya Taylor Swift pakai batu bata. Nah di mana gilanya? Itu kan sama kayak Cogilus tadi. Kenapa lebih gila? Nah gilanya adalah ini memang Cogilus lagi. Dia comeback, dia balik lagi. Coba gila nggak? Dia udah bebas dari penjara, terus tiba-tiba dia udah tahu lagi rumah barunya Taylor Swift di mana, terus dia balik lagi ke sana buat ngebobol lagi. Waras nggak itu? Dia bahkan nggak effort buat nyari strategi baru loh. Yang pertama dia datang bawa tangga sama bata, ketangkep polisi tuh di penjara. Setelah bebas dari penjara, dia datang lagi ke rumah barunya Taylor Swift pakai tangga sama bata lagi. Strategi yang sama kayak yang tadi, ya ketangkep lagi dong Cogilus. Kata orang hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ternyata nggak hanya keledai, Swifties juga bisa. Kok bisa dia mikir, oke lah yang pertama gue ketangkep, tapi yang kedua nih cinta gue yang akan ketangkep di hatinya Taylor. Bego lu. Bayangin dia datang dengan strategi yang sama, dengan mindset yang sama. Gak, lu kan ngefans sama Taylor Swift nih. Lu tahu Taylor Swift tuh berubah-berubah mulu kan, genre musiknya lah, penulisan liriknya, gayanya dia kan berubah-berubah mulu. Nah lu kan fansnya nih, lu kenapa nggak berubah-berubah? Tangga bata lagi, goblok emang. Lu pikir Taylor Swift bakal bangga gitu? Lu pikir teman-temannya bakal iri gitu sama dia? Bruno Mars bakal ngomong, gila Taylor lu keren ya, gue belum pernah lo ada fans pengen ngebobol rumah gue 2 kali. Kagak, Taylor Swift juga justru malu punya fans kayak lu kali. Oke, itulah dia ya berita Swifties yang gokil-gokil. Intinya lu ngefans sama Taylor Swift yang wajar-wajar aja, nggak usah ngebobol rumahnya, nggak usah berenang-berenang, nggak usah ngerampok-ngerampok bank. Dan gue juga jadi justru agak respect sama fans-fans Taylor Swift yang suka dikatain cegil, karena setelah gue searching ternyata pelakunya cowok semua gitu kan. Yang cewek-cewek ini malah biasa-biasa aja. Cegil-cegil Swifties ternyata pada masih tahu etika, pada tahu batas, pada tahu tata krama. Ya paling kalian cuman ya apa sih bikin tato kecil sama nindik udel sama ganti-ganti warna rambut, ya udahlah. Seenggaknya kalian gak ngelanggar hukum gitu. Kalian semua tuh berpendidikan gitu. Kalian tuh ngerti etika gitu. Maksud gue kayak Bang, gak itu kebanyakan gak sih muji-muji cegilnya? ya ini kan cari aman aja sebenarnya.